Setelah serangkaian kekacauan melanda Neo Manhattan dari kamuflase aneh, serangan drone, hingga virus yang menghapus ingatan Spider-Man akhirnya menemukan otak di balik semuanya. Bukan penjahat super dengan kekuatan aneh, melainkan The Zenith, seorang ahli etika teknologi dan pendiri gerakan radikal anti-AI. Keyakinannya sederhana namun ekstrem, untuk menyelamatkan kemanusiaan, semua kecerdasan buatan dan teknologi canggih yang mengendalikan kota harus dimatikan. The Zenith berhasil meretas jantung sistem utama Neo Manhattan. Ia mengaktifkan urutan pemadaman total yang akan melumpuhkan segalanya: transportasi, energi, komunikasi, bahkan pasokan air. Ini adalah ancaman terbesar bagi kota yang sepenuhnya bergantung pada air. Spider-Man segera melacaknya ke pusat komputasi utama kota, sebuah lokasi simbolis yang terletak di antara lapisan Upper City yang mewah dan Under City yang terabaikan. Setibanya di sana, Spider-Man melihat The Zenith hanya selangkah lagi untuk menekan tombol kiamat digital itu. Dengan penuh keyakinan, The Zenith berteriak, "Teknologi merampas jiwa kita, Spider-Man. Kita menjadi budak algoritma dan ilusi sempurna. Aku harus memaksa mereka untuk hidup lagi sebagai manusia seutuhnya." Sambil menghindari serangan drone keamanan yang dibajak, Spider-Man membalas, "Mematikan semuanya tidak akan membuat mereka jadi manusia. Itu hanya akan menyebabkan kekacauan dan kematian massal. Kau ingin membuktikan teknologi itu buruk, tapi kau menggunakan cara terburuk untuk membuktikannya: kekerasan dan kehancuran." Spider-Man sadar, The Zenith bukanlah orang jahat. Ia adalah seorang idealis yang putus asa, yang telah kehilangan harapan pada kemanusiaan modern. Jadi, Spider-Man tidak menyerangnya secara fisik. Sebaliknya, ia melompat ke arah panel kontrol utama. Dengan tembakan jaring yang cepat dan presisi, ia tidak menghancurkannya, melainkan mulai membuat koneksi baru. Menggunakan pengetahuan Peter Parker tentang teknik jaringan dan keahlian Spider-Man dalam modifikasi cepat, ia menghubungkan kembali terminal sistem utama kota. Bukan ke sistem cadangan AI yang lama, tapi ke sebuah protokol open source yang ia kembangkan bersama beberapa insinyur dari Under City. Protokol baru ini memaksa setiap data dan keputusan penting untuk disajikan terlebih dahulu kepada panel pengawas manusia, termasuk perwakilan dari Under City, untuk mendapatkan persetujuan etis sebelum dijalankan oleh HAM. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memandu teknologi dengan hati nurani dan empati manusia. The Zenith tertegun, urutan pemadaman kota terhenti. Spider-Man berdiri dan berkata, "Teknologi bukanlah musuh, Zenith. Ketidakpedulian manusialah musuhnya. Kita tidak bisa membuang alat hanya karena kita takut menggunakannya. Kita harus mengarahkannya dengan hati." The Zenith menatap layar yang kini menampilkan protokol baru itu, sebuah visi masa depan di mana teknologi dan kemanusiaan bekerja sama, bukan saling mendominasi. Tanpa perlawanan lagi, ia pun menyerah. Setelah The Zenith ditangkap, Peter Parker tanpa kostumnya memulai inisiatif jembatan sosial. Ia bekerja sama dengan para insinyur dari Under City untuk mengalihkan sumber daya energi bersih dan mendirikan pusat pendidikan teknologi di lapisan bawah kota, menciptakan jembatan nyata antara dua dunia yang selama ini terpisah. Neo Manhattan tidak menjadi kurang futuristik, malah menjadi lebih manusiawi. Warganya mulai belajar untuk tidak terlalu bergantung pada otomatisasi dan mulai mencari tahu siapa wajah di balik hologram. Mereka kembali menghargai ingatan, belajar dari kesalahan, dan menemukan harapan baru. Saat berayun di antara gedung-gedung yang kini memancarkan cahaya yang lebih adil dan merata, Spider-Man tersenyum. Ia telah menghadapi berbagai musuh, namun ia sadar, pertempuran terbesar adalah menjaga kemanusiaan kita di tengah kemajuan zaman yang tak terbendung. Masa depan yang baik tidak dibangun di atas teknologi buta, tetapi di atas kolaborasi, hati nurani, dan kemanusiaan. Pesan ini bukan hanya untuk Neo Manhattan, tapi untuk kita semua. Lihatlah dirimu, dan lihatlah dunia di sekitarmu. Kekuatan terbesarmu bukanlah pada apa yang kamu miliki, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk menggunakannya. Selalu berjuang untuk keadilan, selalu tunjukkan empati, dan selalu gunakan bakatmu untuk menjembatani perpecahan, bukan menciptakannya. Itulah yang menjadikan kita pahlawan sejati di era manapun, tanpa perlu topeng atau kostum. Terima kasih sudah menonton.